Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik kendaraan listrik siap dongkrak industri otomotif Indonesia. Pak Fitra, Pak Berli, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo? Halo. Ya, saya ke Pak Fitra kembali. Pak Fitra tadi juga sudah ada sampaikan ini masih memerlukan proses yang cukup panjang begitu. Dari sisi pandangan Anda sebagai praktisi otomotif ini, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan ketika nanti transisinya berjalan mulus, Pak, dengan adanya kendaraan listrik ini? Apakah dari sisi infrastruktur, kemudian juga infrastruktur pendukung lainnya, ataupun juga kesiapan dari pelaku industri yang ada di sektor ini? Pak Fitra. Baik, jadi sebenarnya tidak perlu terlalu banyak kita menunggu masalah infrastruktur ya, karena sebenarnya kendaraan listrik itu sudah siap untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ya. Kalau misalnya kita artinya marketnya sudah ada begitu, Pak? Saya bukan bilang marketnya sudah ada, tapi sebenarnya kita itu siap karena untuk mengisi energi kendaraan listrik itu tidak perlu mencari SPBU seperti di kendaraan bermesin BBM. Sebenarnya semua rumah kita itu adalah stasiun pengisian kendaraan listrik karena rumah kita memiliki listrik dari PLN. Nah, cuman masalahnya kan kalau misalnya orang Indonesia itu mau menggunakan mobil itu untuk keluar kota. Nah, itu mungkin yang perlu disiapkan infrastruktur seperti SPKLU yang ada di rest area supaya jangkauan dari mobil listrik ini bisa semakin jauh. Tapi kalau misalnya pemakaiannya hanya untuk dalam kota gitu ya, sebenarnya sekarang dengan listrik yang ada di rumah pun itu sudah sangat cukup. Bahkan PLN juga bilang bahwa mereka akan mendukung pemilik mobil listrik untuk menaikkan dayanya di rumahnya. Nah, tapi kendala terbesar dari mobil listrik itu memang adalah harga dan kekhawatiran orang. Jadi yang diperlukan adalah sekarang edukasi orang mengenai mobil listrik. Di beberapa negara itu mobil listrik bisa berkembang bukan hanya karena infrastrukturnya, tapi juga karena struktur regulasinya. Regulasinya yang lebih menguntungkan kendaraan listrik sehingga orang merasa bahwa lebih menguntungkan membeli mobil elektrik ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Itu contohnya di Norwegia, di mana orang itu membeli lebih banyak mobil listrik dibandingkan mobil lainnya. Itu bisa terjadi kalau ada regulasi dari pemerintah yang mendukung percepatan penjualan mobil listrik di Indonesia. Jadi semua bukan hanya infrastrukturnya. Kalau infrastruktur mungkin tidak terlalu krusial, tapi regulasi atau benefit bagi konsumen mobil listrik itu yang bisa dipikirkan lebih lanjut oleh pemerintah. Baik, regulasi dalam hal ini tadi Anda katakan yang menjadi salah satu pemberat adalah dari sisi harga. Apakah di sini juga diperlukan insentif, Pak Fitra? Ya, jadi gini, memang mobil itu secara basic harganya lebih mahal dari mobil biasa karena baterainya memang masih mahal. Nah, untuk membuat mobil itu lebih kompetitif di pasar, artinya bisa diberikan insentif pajak, karena seperti kita tahu pajak kendaraan bermotor di Indonesia itu tinggi. Kalau misalnya kita bisa buat yang lebih rendah untuk mobil listrik yang cukup signifikan sehingga harganya bersaing dengan mobil bahan bakar fosil, mungkin itu lebih bisa menarik orang untuk membeli. Kemudian jangan hanya insentif itu berbentuk rupiah, maksudnya yang bisa ditransfer sebagai nilai rupiah, tapi juga insentif-insentif yang priceless atau yang tidak bisa dinilai dengan uang, misalnya seperti tempat-tempat parkir khusus di instansi pemerintah atau tempat parkir khusus di bandara gitu ya. Seperti itu, insentif-insentif baik yang ternilai maupun yang tidak ternilai itu yang akan menjadi daya tarik orang untuk membeli mobil listrik, di samping harganya yang tentu saja diharapkan bisa tereduksi. Baik, saya balik lagi ke Pak Berli. Pak Berli masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, masih. Ya, Pak Berli, dari sisi investasi, Pak, pemerintah dalam hal ini juga berupaya untuk menumbuhkan investasi dari kendaraan listrik seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal pertemuan. Dari sisi sumber daya, Indonesia cukup kaya, terutama dalam mendukung untuk keberadaan baterai listrik dengan kondisi jumlah nikel yang termasuk yang terbesar di dunia di Indonesia. Pemerintah juga sudah berupaya untuk menarik minat bagi para investor asing, bisa dikatakan ada Tesla dalam hal ini. Bagaimana pandangan Anda? Apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia, khusus yang ada kaitannya dengan kendaraan listrik ini?
Ya, jadi kita harus bedakan ya, ada berapa tahapan industri. Satu tentunya pertambangan nikelnya, kedua produksi baterai, dan ketiga produksi dan paketan mobil, baru keempat itu penjualan mobilnya ya. Jadi yang kita hindari itu jangan sampai hanya tambang nikelnya diambil ya, kemudian tapi produksi baterai dan mobilnya di luar negeri dan kemudian dijual ke sini dalam bentuk build up ataupun hanya perakitan gitu kan. Yang masih untuk insentifnya itu yang masih kurang ya. Saya kebetulan sudah membandingkan insentif di berbagai negara. Di PP nomor 3 tahun 2019 itu tentang PPNBM itu hanya memberikan sekitar selisih 5-10% lebih rendah untuk kendaraan berbasis listrik atau hybrid ya. Sedangkan best practice global ya, Eropa dan Asia Timur itu kalau kendaraan full listrik ya, plug-in EV itu biasanya 0% dan bahkan di beberapa negara juga disubsidi ya. Ya walaupun tadi juga disebutkan Pak Eri sudah ada beberapa insentif ya non monetary seperti bebas 3-in-1, tapi kan 3-in-1-nya juga lagi stop di Jakarta, jadi tidak terasa. Tapi kalau ada parkir khusus itu juga akan menambah daya tarik lah ya. Sehingga saat ini walaupun teknologi sudah cukup bagus sehingga banyak bisa di atas 150 kilo atau bahkan 200 kilo sekali cas, tapi harganya tadi masih lumayan tinggi, jadi belum turun signifikan harga baterai. Dan itu kalau tidak diberikan insentif yang lumayan, maka demand-nya juga sulit buat meningkat dengan signifikan. Di mana khususnya saya kira yang perlu lebih banyak kita bahas itu adalah motor ya, karena motor itu setahun sekitar 5 juta kalau kondisi normal setelah pandemi. Jadi kalau sebagian aja bisa di-shift ke EV ya, motor listrik, itu lumayan penghematan BBM serta yang akan terjadi gitu dari impor BBM. Baik, Pak Fitra, Pak Berli, kita hold terlebih dahulu. Saya punya beberapa informasi grafis yang berhasil diimpor oleh tim redaksi kami, dan mungkin saja ini bisa menjadi salah satu referensi. Dan langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat 5 besar negara pengguna mobil listrik. Yang pertama adalah Tiongkok, sebanyak 2,24 juta unit, kemudian Amerika Serikat 1,13 juta unit, Norwegia di 0,29 juta unit, Jepang di 0,25 juta unit, dan Inggris ada di angka di 0,21 juta unit. Ini data diambil dari International Energy Agency 2018. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya, kapasitas produksi baterai lithium ion global di tahun 2020 dalam 1 gigawatt hour. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa dari 2016, 2020, kemudian juga pembandingnya ini dari beberapa negara Amerika Serikat 2016 dan 2020. Ini kapasitasnya terus mengalami peningkatan pemirsa, begitu juga dengan Tiongkok, Korea Selatan, kemudian juga Polandia, di mana kapasitas produksi baterai lithium ion global di awal tahun 2020, maksud kami ini Tiongkok menduduki posisi paling tinggi, seiring juga dengan Tiongkok merupakan salah satu pengguna terbesar mobil listrik di dunia. Ini data diambil dari Benchmark Mineral Intelligence pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, 5 negara dengan cadangan biji nikel terbesar di dunia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Indonesia menduduki posisi paling tinggi di 23,7%, Australia di 21,5%, Brazil di 12,4%, Rusia di 8,8%, dan negara lainnya di 7,3%. Indonesia menduduki peringkat pertama dari sisi cadangan biji nikel. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga peta jalan infrastruktur pengisian daya baterai mobil listrik ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini di 2020 di 309 unit. Kemudian di 2025 ini ada di 4.227 unit, di 2030 ada di 12.255 unit. Ini data diambil dari Ditjen Ilmed Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Kak.
Pak Fitra, Pak Berli, kita lanjutkan kembali. Halo? Ya, halo. Ya, saya balik lagi ke Pak Berli. Dari sisi investasi, Pak, sama-sama kita ketahui sampai sejauh ini realisasi investasi masih terhambat dari berbagai macam regulasi ini. Dengan Indonesia memiliki cadangan nikel yang terbesar seperti informasi grafis yang sudah kita sampaikan tadi, bagaimana pemerintah memaksimalkan kesempatan ini, Pak, untuk menarik minat bagi para investor, terutama asing yang masuk ke Indonesia, termasuk juga Tesla dalam hal ini? Apakah dari sisi regulasi yang selama ini menghambat juga harus diperhatikan oleh pemerintah? Ya, ada beberapa umum ya, jadi yang sifatnya umum buat semua industri seperti doing business ya, doing business itu kan banyak keluhan ya, untuk membuka tahapan dan lamanya membuka usaha di Indonesia. Itu ya kita masih tunggu apakah ada perubahan pasca undang-undang Cipta Kerja kemarin, karena PP-nya juga masih belum disahkan kan. Jadi saya kira juga wajar para investor besar juga masih menunggu perubahan apa yang akan terjadi di tahun ini. Kemudian untuk semua ya, tapi kalau untuk pembuatan mobilnya yang masih dan untuk baterai itu ada dua saya kira yang ditunggu. Satu, apakah bisa mendapat tax holiday kategori ini yang insentif big gun ya, yang paling besar, paling banyak insentifnya, dan kemudian ya tadi apakah akan ada perubahan di insentif untuk mobilnya ya, PPNBM-nya apakah bisa turun lagi dan juga biaya masuknya ya, karena ya Pak Edi yang lebih tahu, tapi yang dari setelah saya lihat itu masih 400-an juta untuk mobil ya, kalau untuk motor masih sedikit lah motor. Jadi masih belum di kelas menengah mobil ataupun motor di Indonesia, sehingga sulit untuk meningkatkan adopsi dengan harga yang masih kategori mobil tinggi yang udah kelas atas lah. Gitu. Baik, kita akan jeda kembali, Pak Fitra, Pak Berli, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.